Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini dunia maya lagi ramai lagi. Bukan karena gosip artis, bukan juga karena trending challenge yang aneh-aneh. Tapi karena satu sosok yang katanya menggugat sistem pesantren. Ya, siapa lagi kalau bukan Guru Gembul. Ya, guru tapi gembul. Jadi sebelum kita ikut-ikutan nyinyir di kolom komentar, mari kita bedah dulu dengan nalar yang jernih. Apa sih sebenarnya yang dikritik sama Guru Gembul? Dan di mana letak salah pahamnya? Inilah nalar santri Amsilati. Tempat kita bahas isu dengan nalar, bukannya dengan emosi. Asli itu pemilik pondok pesantrennya, saya mohon maaf ya, itu SDM-nya rendah sekali. Kalau SDM serendah itu jangan bikin lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu orang-orang yang SDM-nya tinggi ngedidik orang-orang supaya SDM yang lainnya juga jadi tinggi gitu. Beberapa waktu lalu, Guru Gembul menyampaikan komentar yang menyinggung Kiai Haji Abdus Salam Mujib, pengasuh pesantren Al-Khazini. Ia mengatakan bahwa pengasuh pesantren memiliki SDM yang rendah, bahkan tidak pantas mendirikan lembaga pendidikan yang harusnya diisi oleh orang-orang yang ber-SDM tinggi. Pernyataan ini bukan cuma keliru, tapi juga sangat dangkal secara penalaran. Pertama-tama, mari kita objektif terlebih dahulu. Tragedi robohnya Al-Khazini memang musibah yang besar, dan di situ tentu ada yang harus dievaluasi. Ada indikasi kekeliruan dalam struktur konstruksi bangunan, dan pesantren harus terbuka terhadap hal itu, melakukan introspeksi, perbaikan, serta memastikan keamanan di masa depan. Dan kami di Nalar Santri Amsilati sepakat dengan itu. Kita tidak alergi kritik selama datang dari nalar yang sehat dan hati yang jernih. Karena tugas kita bukan membungkus kesalahan, tapi memperbaiki dengan ilmu dan hikmah. Tapi masalahnya ketika evaluasi berubah jadi vonis dan kritik bergeser jadi hinaan, itu bukan lagi nalar. Itu kelok logika. Memberi cap bahwa Kiai Haji Abdus Salam Mujib ber-SDM rendah karena satu insiden bangunan runtuh. Itu sama aja kayak menilai samudra dari cipratan air. Menghakimi pengasuh karena musibah teknis tanpa menelusuri konteks dan tanggung jawab struktural. Itu penalaran yang loncat dari pagar. Padahal secara teknis sudah jelas. Yang terjadi adalah kesalahan struktur dari tim ahli dan mandor bangunan, bukan kelalaian langsung dari pengasuh. Ya, tapi kita juga tahu, secara moral seorang pemimpin memang akan ikut dalam memikul beban tersebut. Jadi wajar kalau semua pandangan akhirnya tertuju padanya. Karena ya begitulah tabiat kepemimpinan. Ikut menanggung luka, mesti bukan dialah penyebabnya. Tapi sebelum buru-buru menilai, coba lihat, siapa sosok yang kita bicarakan? Kiai Haji Abdus Salam Mujib bukan sosok sembarangan. Beliau adalah pengasuh yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, bersambung dari guru hingga guru sampai ke Rasulullah SAW. Beliau mendidik, mencerdaskan, dan mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih, tanpa sorotan juga. Dan hasil dari didikannya nyata. Lihatlah Kang Syahlendra Haikal, santri usia 13 tahun, yang bahkan saat terhimpit reruntuhan dan beton, masih sempat mengingat kewajiban sholat. Bahkan ketika menemukan air di dekatnya, ia tidak meminumnya, karena ia tidak tahu siapa pemiliknya. Inilah hasil dari pendidikan Kiai Haji Abdus Salam Mujib. Membangun manusia beradab bukan hanya berilmu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bangunan bisa runtuh, tapi hati para santri tetap tegak. Dan itulah yang dinilai oleh Allah. Jadi kalau masih ada yang bilang Kiai Haji Abdus Salam Mujib itu ber-SDM rendah, pertanyaannya sederhana. SDM macam apa yang bisa melahirkan santri dengan iman setangguh itu? Sekarang gini aja. Kalau orang yang disebut guru ini memang SDM tinggi,
hasil didikannya mana? Apakah melahirkan akal yang jernih dan hati yang lembut? Atau justru lidah tajam dan jempol yang ringan untuk memvonis orang? Kalau yang dia ajarkan cuma cepat menyimpulkan dan hobi menggiring isu, lalu bilang pengasuh pesantren itu SDM-nya rendah, ya justru di situ letak rendahnya. Jadi Sobat Nalar, yuk ukur pakai akal sehat. Siapa yang benar-benar mendidik dan siapa yang cuma pandai memperkeruh. Bahkan ada kejadian yang cukup mengerikan, misalkan di Garut. Ada pesantren yang ustadznya itu disujudi. Ustadznya disujud. Jadi santrinya sujud ke kiainya itu. Itu budayanya begitu. Budayanya gitu. Lebih feodal banget ya. Kakinya diciumin gitu. Tradisi berarti kali gitu. Kakinya diciumin, makanan bekasnya itu, makanan bekas kiai itu dijadiin rebutan sama kiainya. Tapi itu tidak dipermasalahkan, tidak dipublikasikan karena dilindungi sama politikus yang dapat suara dari pesantren itu. Oke. Kali ini kita bergeser ke statement lain. Masih dengan orang yang sama. Yaps, lagi-lagi yang mulia Guru Gembul. Beberapa waktu lalu, Guru Gembul sempat menyinggung. Katanya, ada pesantren di Garut, di mana santrinya sampai sujud ke gurunya. Tapi anehnya, kalimat itu ia lanjutkan dengan penjelasan bahwa sujud yang dimaksud adalah mencium kaki gurunya. Nah, jelas, ini aneh. Karena sujud dan mencium kaki itu dua hal yang sangat berbeda. Pesantren justru tegas melarang sujud kepada makhluk. Karena sujud itu bentuk penghambaan. Dan penghambaan hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tapi mencium kaki atau tangan guru itu bukan bentuk penyembahan, melainkan ta'zim atau penghormatan. Penghormatan cinta dan rasa terima kasih kepada orang yang telah berjasa membimbing jalan hidupnya. Secara bahasa, sujud itu disertai niat ibadah. Kalau tidak ada unsur ibadah, tidak ada niat mengkultuskan, maka itu bukan sujud, tapi adab. Jadi, membedakan keduanya itu penting, supaya nggak gampang asal vonis tanpa paham konteksnya gimana. Dalam dunia pesantren, mencium tangan bahkan kaki guru itu simbol cinta dan penghormatan. Sama halnya, anak mencium tangan kedua orang tuanya. Bukan karena menganggap kedua orang tuanya itu Tuhan, tapi karena ingin menghargai jasa dan doa yang tidak terbalas dengan kata. Dan untuk yang masih ragu, ulama besar Imam An-Nawawi sudah menjelaskan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bunyinya, takbilu yadir rajuli as-solihi awil alimi awiz zahidi li solahihi wa dinihi la ba'sa bihi wa taqbilu rijlihi kadzalik. Artinya, mencium tangan orang soleh, alim atau zuhud karena kesolehannya dan agamanya itu tidak mengapa, tidak ada masalah. Demikian pula mencium kakinya. Jadi mencium kaki guru itu bukan tindakan syirik, tapi bentuk penghormatan yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam. Selama niatnya karena cinta dan penghormatan, bukan karena penghambaan. Tapi lucunya kalau santri mencium kaki gurunya langsung dibilang feodal. Tapi kalau orang rela antri dari subuh cuma buat nungguin artis, beli tiket jutaan, bahkan ada yang cium sepatu idolanya, itu malah disebut ekspresi cinta dan loyalitas. Nah, nalar apa yang kayak gini? Jadi tolong dibedakan dulu antara ta'zim dan sujud, antara cinta dan penghambaan. Karena di pesantren, sujud pada makhluk itu haram, tapi menghormati guru itu adab, itu juga warisan ilmu. Adab inilah yang menjaga marwah ilmu. Karena ilmu tanpa adab itu bising, sementara adab tanpa ilmu itu hampa. Dan di pesantren, keduanya tumbuh seimbang. Jadi kalau mencium kaki guru aja dianggap salah, mungkin memang sekarang banyak deh yang perlu mondok. Biar paham bedanya, mana bentuk penghormatan dan mana yang benar-benar penghambaan. Beberapa waktu lalu, Guru Gembul juga menyinggung hal lain yang tidak kalah nyeleneh. Katanya, di pesantren ada santri yang berebut makanan sisa kiainya. Ia bilang, makanan sisa kiai sampai dijadikan bahan rebutan. Nada bicaranya heran, seolah itu adalah hal yang paling aneh di dunia. Kalau mau dipahami dengan jernih,
itu bukan perkara mistik, bukan juga tahayul. Itu bentuk tabaruk, mencari keberkahan dari orang soleh. Sebuah tradisi yang lahir dari cinta, bukan dari ketakutan. Tabaruk itu bukan menyembah, bukan juga sisa makanan itu punya kekuatan magis, tapi keyakinan bahwa orang soleh adalah sumber keberkahan. Dan sesuatu yang pernah disentuh mereka menjadi wasilah bagi turunnya rahmat Allah. Dan tradisi ini bukan karangan pesantren, justru sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, bunyinya, an Abi Hurairah qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin fa'akala minhu fatabarrakan nasu bi fudulihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi makanan, lalu beliau makan sebagian darinya. Maka orang-orang bertabaruk dengan memakan sisa dari makanan tersebut. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Az-Zawaid. Artinya apa? Para sahabat aja berebut sisa makanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mereka tahu itu bukan soal benda, tapi soal keberkahan yang melekat pada sosok yang dicintai Allah. Lucunya, kalau santri berebut sisa makanan kiai, itu katanya fanatik dan gak ilmiah. Tapi kalau orang di luar sana rela antri beli barang bekas artis, bahkan sampai pakaian dalamnya, itu dibilang keren, loyal, bahkan fans sejati. Wede. Loh, kok bisa beda ukuran logika? Yang satu mencari barokah dari ulama yang mengajarkan ilmu, yang satu mencari gengsi dari artis yang menghibur dunia. Tapi yang dicaci justru yang berilmu. Padahal di zaman Rasulullah SAW, tabaruk itu nyata. Para sahabat berebut air wudhu Nabi, meminum dari bejana yang sama, bahkan mengoleksi rambut beliau setelah dicukur. Dan Rasul nggak melarang, karena mereka tidak menyembah, tapi mereka mencintai. Jadi kalau santri berebut makanan sisa kiai, itu bukan ritual aneh, tapi cara mereka menunjukkan cinta dan rasa hormat. Cinta yang berangkat dari ilmu, bukan dari fanatisme buta. Karena kalau orang rela beli barang bekas artis demi sensasi, maka biarlah santri berebut sisa makanan gurunya demi sebuah barokah. Yang satu mencari kesenangan sesaat, yang satu mencari keberkahan yang langgeng abadi. Bentar guys, adzan, kita break sholat maghrib dulu. Alhamdulillah, tenang rasanya kalau udah sholat. Oh ya, nyampe mana tadi guys? Nah, ini Guru Gembul juga pernah bilang, di pesantren ustadz itu kayak raja, bahkan dianggap dewa. Karena semua perkataannya dianggap sakral dan gak boleh dibantah. Nah, ini menarik nih. Sekaligus ya agak sedikit ngaco. Jadi pesantren itu jumlah umatnya banyak. Nah, umatnya banyak, Pak. Saya minta umatnya nanti ini karena pesantren karena ustadznya itu jadi seperti raja bahkan dewa, apapun yang dia katakan itu dianggap suci, sakral, tidak boleh dibantah, maka nanti coblos ini ya semuanya ngikut itu. Nah, nanti dapat. Terus, oh iya makasih Pak Ustadz, nanti ininya pesantrennya diperbesar. Jadi akhirnya dikasih dana besar. Kalau benar beliau pernah mondok, harusnya paham. Di pesantren itu guru dihormati, bukan disembah. Kalimat gak boleh dibantah, itu bukan berarti suci dari kritik, tapi bentuk adab terhadap ilmu. Dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dijelaskan dengan sangat indah. Bunyinya, wal ya'taqidil muta'allimu anna najatahu wa sa'adatahu fid dunya wal akhirah mutawaqqifatun ala syaikhihi falyu'azzimhu ta'ziman balighon wal yasduq fi khidmatihi wa ta'atihi ma lam ya'murhu bima'siyatillahi ta'ala fa innahu la ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Artinya, hendaklah murid meyakini bahwa keselamatan dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat itu bergantung pada gurunya. Karena itu, ia harus sangat memuliakan gurunya dan jujur dalam melayani serta menaatinya. Selama
gurunya tidak memerintahkan dalam hal maksiat kepada Allah. Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Artinya, hormat iya, tapi taat buta itu tidak. Santri diajarkan adab dan logika sekaligus. Kalau perintahnya menyalahi syariat, maka tak ada kewajiban untuk taat. Jadi di pesantren itu, taat pada guru bukan mendewakan, tapi menjaga etika terhadap sumber-sumber ilmu. Karena kalau nggak ada adab, ilmu bisa liar, dan logika itu bisa nyampe sombong. Lucunya, yang menuduh ustadz dianggap dewa. Kadang justru lupa bahwa ilmunya sendiri bersumber dari sanad para ulama. Kalau rantai keilmuan diputus, yang tersisa hanya opini, bukan hikmah. Dan mungkin guru gembul ini bukan nggak tahu, tapi saking banyaknya wawasan yang beliau kuasai, sampai lupa sama ilmu dasar pesantren. Mungkin perlu daftar mondok lagi kayaknya, biar ilmunya makin lengkap. Kalau perlu bisa tuh nyari bea santri, siapa tahu masih ada kuota gak tuh. Pesantren itu bukan tempat pengkultusan, tapi tempat penyucian niat, bukan pabrik fanatisme, tapi ladang pembentuk akhlak dan juga nalar. Jadi dari semua pembahasan ini, kita belajar satu hal yang sederhana, bahwa yang lahir dari pesantren itu bukan cuma pengetahuan, tapi kebijaksanaan. Bukan sekedar logika, tapi juga adab. Orang tua itu dihormati karena mereka menjaga anaknya dari api dunia. Tapi guru, kiai, mereka menjaga dari api neraka. Masa iya yang menjaga dari api neraka malah nggak boleh dihormati? Lucu juga kan kalau logikanya cuma berhenti di dunia, tapi buta sama arah akhirat. Dokter menyembuhkan penyakit jasmani dan tarifnya mahal, kadang jutaan bahkan sampai miliaran. Padahal penyakit jasmani itu kalau udah parah selesai di liang lahat. Tapi kiai, guru, mereka menyembuhkan penyakit batin, sombong, ujub, iri, ria, cinta dunia, dan keras kepala pada kebenaran. Nah, kalau penyakit ini dibiarkan, bukan cuma badan yang rusak, tapi hati juga busuk. Sekarang, coba jujur deh. Pernah nggak dengar orang disiksa kubur karena kanker? Nggak pernah kan? Tapi karena sombong, dengki, dan dusta, itu sering disebut dalam dalil. Dan sehebat-hebatnya dokter, nggak ada yang bisa nulis resep buat hati yang kotor. Lucunya lagi, biaya mondok anak di pesantren itu kadang cuma seharga satu malam perawat inap di rumah sakit. Menjaga anak dari api dunia bisa semahal itu. Tapi menjaga anak dari api neraka justru disepelekan. Logika macam apa yang kayak gini? Makanya, kalau pesantren masih dijadikan bahan olok-olok, mungkin ya memang banyak yang belum paham. Di balik kesederhanaan pesantren, ada jasa besar yang tak terhitung nilainya. Karena mereka menjaga akal, hati, dan iman dari sakit yang tidak bisa diobati dunia. Dan untuk guru gembul, ada satu kalimat nih yang semoga diingat sampai kapanpun. Menalar dulu, menular kemudian. Terima kasih sudah menonton dan menalar bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Nalar Santri Amsilati. Santri menalar, dunia mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.